Perkenalkan, nama saya Stefani Likudatu dengan NIM 24607026, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mereview artikel yang berjudul Ketimbangan Sosial dan Kemiskinan pada Masyarakat Perkotaan. Bagian A, ketimbangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Yang pertama, ketimbangan sosial. Ketimbangan sosial merujuk pada ketidakadilan distribusi sumber daya kekuasaan dan kesempatan di dalam suatu masyarakat. Ketimbangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks perkotaan, ketimbangan sosial seringkali tercermin dalam kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda, ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas umum, dan diskriminasi sosial. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang menandai terhadap sumber daya ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan seringkali diukur dengan standar pendapatan atau dengan mengamati kekurangan dalam hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan layak perkotaan. Kemiskinan dapat menjadi lebih kompleks karena adanya tekanan ekonomi yang tinggi. Bagian B, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketimbangan sosial. Yang pertama, ketimbangan ekonomi. Salah satu faktor utama penyebab ketimbangan sosial dan kemiskinan adalah ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok di masyarakat perkotaan. Kedua, globalisasi dan perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi global dan proses globalisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimbangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan. Ketiga, kesenjangan pendidikan. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dapat menjadi faktor penting dalam memperburuk ketimbangan sosial dan kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih rendah, yang kemungkinan membatasi peluang mereka untuk meraih pekerjaan yang layak di masa depan. Bagian C, dampak kemiskinan dan ketimbangan sosial. Ke-1, kesehatan dan kesejahteraan. Ketimbangan sosial dan kemiskinan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap penyakit infeksi, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya akibat terbatas terhadap layanan kesehatan yang menandai. Yang kedua, pendidikan. Kemiskinan seringkali menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih rendah, yang kemungkinan mempengaruhi kemampuan mereka untuk meraih potensi penuh dan mencapai mobilitas sosial. Yang ketiga, keamanan dan kualitas hidup. Masyarakat perkotaan dengan tingkat ketimbangan sosial dan kemiskinan yang lebih tinggi sering mengalami masalah keamanan dan kualitas hidup yang rendah, perubahan yang buruk, kejahatan, dan kekurangan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih dan sanitasi merupakan contoh dampak langsung dari ketimbangan sosial dan kemiskinan. Bagian D, strategi penanggulangan pembangunan dan berkelanjutan. 1. Kebijakan pendidikan inklusif. Investasi dalam pendidikan inklusif yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat yang sangat penting. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan promosi pendidikan informasi dapat membantu meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi kelompok miskin. Yang kedua, peningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan dasar seperti vaksinasi, perawatan kesehatan maternal dan anak, serta pengobatan penyakit menular sangat penting. Fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas harus tersedia di seluruh kota untuk mengurangi disparitas kesehatan. Kesimpulan,
Ketimbangan sosial dan kemiskinan di masyarakat perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang saling berkaitan dan berdampak luas pada kualitas hidup masyarakat. Ketimbangan dalam akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi penyebab utama yang memperdalam kesenjangan tersebut. Dampak terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keamanan dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi penanggulangan yang berkelanjutan seperti kebijakan pendidikan inklusif dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang merata, agar tercipta keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat kota.